Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devira Tiffany Fadila dengan NIM 106200015. Perihal penugasan mengenai penjelasan dari gambaran premolar 1 atas kanan atau gigi 14, premolar kedua atas kanan atau gigi 15, premolar pertama bawah kanan atau gigi 44, dan premolar kedua bawah kanan atau gigi 45. Untuk gambaran yang pertama, yaitu gambaran premolar pertama atas kanan atau gigi 14. Yang pertama, dari pandangan bukal, garis servikal lainnya tidak begitu melengkung, akarnya lebih pendek, bagian sepertiga apikalnya lebih langsing dengan apexnya yang lebih runcing, titik kontak ke ujung cup sedikit konveks yang memberi perbedaan dari lereng mesial. Untuk pandangan palatal, permukaan ini adalah sebaliknya dari permukaan bukal dengan tambahan satu garis lengkung yang menunjukkan cups palatal 1 mm lebih pendek daripada cups bukal. Lalu yang selanjutnya dari pandangan mesial, ujung cupsnya berada di dalam lingkungan dasar akar. Lebar korona P1 atas buko palatal berbanding dengan jarak ujung cups bukal ke ujung cups palatal sebagai 5:9. Bifurkasi dari akar terletak kurang lebih setengah panjang akar. Ujung-ujung akar bukal dan palatal sama, garis servikalnya melengkung kira-kira setengah milimeter ke permukaan oklusal. Lalu dari pandangan distal, permukaan ini seperti permukaan mesial dengan perbandingan garis servikal tidak begitu melengkung, developmental growth tidak ada atau tidak nyata, dan pandangan oklusal yang harus diperhatikan pada permukaan ini adalah posisinya relatif dari daerah-daerah kontak, hubungan dari cups dan growth sentral terhadap growth lateralnya. Untuk yang kedua, yaitu gambaran gigi premolar kedua atas kanan atau gigi 15. Premolar kedua atas akar tunggal, mesiodistalnya datar dan lebih panjang dari premolar pertama atas. Cuspis bukalis dan cuspis palatinalis hampir sama tinggi. Bentuk korona mirip premolar 1 rahang atas. Dimensi korona premolar 2 lebih kecil, mahkota kurang bersudut atau bulat. Akar hanya satu, sulcus centralis lebih pendek dengan beberapa vis tambahan, lalu tidak punya vis. Pertumbuhan marginalis, cups bukal dan palatalnya lebih kecil dan lebih rendah dari premolar pertama atas. Lereng mesial bukal cups lebih pendek dari distal, bagian oklusalnya oval. Untuk yang ketiga, yaitu gambaran gigi premolar pertama bawah kanan atau gigi 44. Yang pertama dari pandangan bukal, yaitu growth labial bukal simetris, cups bukalnya besar dan meruncing, daerah kontaknya lebar, dengan letak stretch groove mesial dan distal hampir sama tingginya. Jarak stretch cervical kira-kira lebih panjang sedikit daripada setengah jarak cervical ujung cups. Ukuran korona mesiodistal pada garis cervical lebih sempit daripada daerah kontak. Lalu akarnya meruncing ke bawah dan pada bagian sepertiga apikal akar itu menjadi langsing, kemudian membengkok ke distal. Lalu yang kedua ada pandangan lingual. Yang pertama, growth lingualnya sebaliknya dari permukaan bukal. Pada permukaannya terlihat dengan nyata cups lingualnya kecil. Rata-rata cups lingual ini sedikit lebih besar daripada seperempat tinggi cups bukal. Lalu dari pandangan mesial, pada permukaan ini terlihat variasi dalam bentuk fungsional dari gigi belakang atas yang khas untuk gigi belakang bawah. Garis yang membagi cups bukal terletak pada poros gigi growth palatal konveks dan cups palatal terletak dari garis palatal dan akar. Growth developmental terlihat nyata, garis yang menunjukkan growth palatal akar hampir lurus dari cervical sampai setengah panjang akar, kemudian meruncing ke apex.
Lalu dari pandangan distal, permukaan ini sebaliknya dari permukaan mesial, tidak ada groove developmental, ridge marginalnya itu lebih tinggi, curve cervicalnya lebih lurus. Lalu dari pandangan oklusal, permukaannya hampir bulat. Dalam groove palatalnya dengan sedikit variasi developmental mesial, groove lingual distal hampir bundar. Dari crest groove bukal ke crest groove lingual mesial bulat, dari groove developmental mesial ke crest groove bukal. Untuk yang keempat yaitu gambaran gigi premolar kedua bawah kanan atau gigi 45. Yang pertama dari pandangan bukal, yaitu cups bukalnya lebih pendek daripada cups bukal premolar pertama dan tidak begitu runcing. Akalnya juga lebih panjang. Lalu untuk permukaan lainnya sama. Untuk dari pandangan lingual, permukaan ini sebaliknya dari permukaan bukal. Cups lingual terlihat di bawah cups bukal. Cups mesiolingualnya lebih besar daripada cups distolingual. Lalu untuk permukaan mesial, permukaan ini sama dengan permukaan mesial premolar pertama bawah dengan perbedaan sebagai berikut, yaitu groove developmental mesiolingualnya tidak ada, pinch marginalnya lebih tinggi, cups lingualnya lebih besar daripada cups lingual premolar pertama. Lalu untuk pandangan distalnya, di permukaan ini sebaliknya dari permukaan mesial. Kadang-kadang semua cups dapat terlihat. Lalu dari yang terakhir pandangan oklusal, dari permukaan ini berbeda sekali dengan premolar pertama bawah, yaitu daerah kontaknya itu lebar dan rata, groove labialnya 4 persegi, pit sentral di mana groove developmental bertemu. Mesiolingual cupsnya lebih besar dari distolingual cups. Demikian video penjelasan tentang gigi 14, 15, 14, dan 45 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.